Waniro sang para prajurit lamun bisa sirani adoh kanthi wicarane Waniro sang prabu Tidak cukup satu kata untuk mewakili desa ini. Senyum ramah warganya, adat istiadat, dan budaya yang masih terjaga, hingga pemandangan yang asri serta sejarah di baliknya, yaitu Desa Sumber Agung. Duh piyunggan wanci apa iki rembulan wis ngayon katitene andut berlintangi Kesena Puspito kang kiler marat maring tinggi amrek ganda nyoro nuning enak temen wong urip puniki apa-apa apan wis kapurba dene kang nitahake bejo cilaka iku kabeh-kabeh Nating Rasulullah iku selesiro nuruti ati kang murka ento sukene ira ngali kalamun kita kumarkel gulungan tumeket mripatan sang raja deleweran betune luwe sangat maduh rakula aman urip sepi sanci kanthi Dile mono uripku iki tansah ura-uru warna-warna wis lakoni kabeh kami loro kang durung lakoni mukti lawan mati pundi wis ngono ya ibu teman-teman aku ya Desa ini terletak di kawasan Kars Gunung Sewu, sebuah kawasan yang disusun oleh batuan kapur. Dan secara administrasi, Sumber Agung merupakan salah satu desa di Kabupaten Wonogiri, tepatnya di Kecamatan Pracimantoro. Kars Gunung Sewu, permukaannya pada zaman dahulu sangatlah berbeda dengan yang kita lihat saat ini. Dulu itu gunung itu semua itu tanah loh dulu. Saya masih kecil itu semua tanah itu, nggak ada batunya. Sekarang jadi batuan seperti candi. Dulu itu tanah semua tidak gerumbul seperti itu. Konon, dahulu berupa hutan belantara lebat. Beberapa tempat sudah ada pemukiman. Tanahnya yang subur, belum terkikis oleh erosi, dan banyak telaga dengan air yang bersih, serta dihuni oleh beraneka ragam hewan. Beberapa hewan saat ini telah punah, seperti harimau Jawa dan badak Jawa, bertempat juga di kawasan Kars Gunung Sewu. Di balik semua kisah ini, ada cerita tentang asal-muasal desa Sumber Agung. Alkisah pada abad ke-14, di era Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit, ada pemukiman kecil terdiri dari 8 rumah di tengah-tengah hutan rimbun penuh dengan pohon pisang. Tempat itu disebut dengan gedangan. Gedang dalam bahasa Jawa yang berarti pisang.
pemukiman kecil ini sudah mempunyai adat istiadat dan budaya yang kuat, terpengaruh oleh kebudayaan Hindu. Lambat laun, pemukiman di Gedangan bertambah banyak, namun tata cara sosial keagamaan masih banyak menganut aliran kepercayaan. Setelah kurang lebih 1 generasi, Gedangan sudah cukup ramai seperti dusun. Pada pertengahan abad ke-15, Gedangan kedatangan para pengelana. Mereka adalah para musafir yang mengemban tugas dakwah dari Demak Bintoro. Beliau bertiga adalah para bangsawan yang telah memeluk agama Islam, meliputi Kiai Guntur Geni, Kiai Kajoran, dan Kiai Jelubang, yang nantinya akan berperan penting dalam perkembangan agama Islam dan kebudayaan. Bersama ketiga kiai tersebut, kemudian dibangunlah sebuah masjid di Gunung Cilik. Ihwal mula berdirinya Masjid Gunung Cilik tidak dapat diceritakan secara terperinci, tetapi dikisahkan dari para leluhur, masjid tersebut telah berdiri dan disebut Masjid Tiban. Masyarakat Gedangan dan sekitarnya menjadi santri di masjid tersebut. Bersamaan pertengahan bulan Suro atau bulan purnama pada hari Kamis Kliwon, tepatnya pada malam Jumat Legi, beliau bertiga mengadakan pertemuan di Masjid Tiban Gunung Cilik. Pertemuan ini juga mengundang warga sekitar untuk melakukan suatu pengajian serta menetapkan tempat pusat pengembangan Islam di pesisir Gunung Kidul. Karena tempat tersebut belum mempunyai nama resmi, hanya sebutan saja yakni Gedangan, perlu untuk memberi nama tempat punjer atau pusat kegiatan tersebut. Karena tempat tersebut menjadi watonan pakem, yang berarti asal muasal yang menjadi patokan. Akhirnya, disepakatilah nama tempat tersebut menjadi Dusun Pakem. Dusun Pakem ditetapkan pada hari Kamis Kliwon, malam Jumat Legi saat bulan purnama, di bulan Muharram, atau dalam bahasa Jawa dinamakan Wulan Suro, mangsa yang artinya tahun. Candra Sengkolo Mulat Argo Kertaning Bumi. Mulat berarti angka 2, Argo berarti angka 3, Kerta berarti angka 4, serta Bumi berarti angka 1, yang diterjemahkan menjadi tahun 1432 tahun Jawa atau 1548 Masehi. Masjid Gunung Cilik masih menyimpan bukti peninggalan berupa kitab kuno, dengan huruf pegon dan Al-Quran yang kertasnya terbuat dari sutra, dan hingga kini belum rusak. Beberapa waktu pun berlalu, berkembangnya kampung-kampung menjadi dusun dan kelurahan, serta semakin banyaknya jumlah penduduk membutuhkan tatanan sosial. Dikisahkan pada waktu Perang Mangkubumen yang berakhir dengan Perjanjian Giyanti sekitar tahun 1755, Kepala Dusun Pakem dipanggil ke Keraton Kasunan. Tidak diketahui secara pasti maksud dan tujuan pemanggilan ini. Dusun Pakem saat itu merupakan bagian dari Kademangan Joho yang merupakan bagian dari wilayah Mangkunegaran. Saat pemerintah kolonial Belanda melaksanakan ekspedisi militer di beberapa wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Pulau Lombok antara tahun 1901 sampai 1910. Ekspedisi ini bertujuan untuk menuntaskan kontrol penguasaan wilayah dari penguasa-penguasa lokal yang tersisa. Demikian pula yang terjadi di Desa Sumber Agung saat itu. Sistem kalurahan merupakan perwujudan dari penguasaan zaman kerajaan yang terus berkembang mengikuti sistem pemerintahan Kerajaan Demak sampai pada saat Mataram Islam berkuasa. Pemerintahan kolonial Belanda melakukan pemetaan wilayah tahun 1918. Hal yang dipetakan meliputi tanah pekarangan, tanah pertanian dari perbatasan daerah istimewa Yogyakarta sampai perbatasan Jawa Timur. Zaman ini dalam sejarah lokal masyarakat Sumber Agung menyebutnya sebagai zaman Pernatan I. Pernatan atau pranatan dalam bahasa Jawa berarti adalah norma atau aturan. Pernatan satu ini juga menyebabkan terpecahnya Kademangan Joho menjadi 3 kelurahan di Sumber Agung, yaitu Kelurahan Pakem, Kelurahan Digal, dan Kelurahan Mesu.
Kemudian, pada zaman Pernatan II, tahun 1922 dan diteruskan pada tahun 1927, pemerintah kolonial Belanda melakukan intervensi dalam rangka menstrukturkan kalurahan menjadi desa. Pada zaman tersebut, terjadi perubahan besar-besaran pada sistem pemerintahan yang didasarkan atas Undang-Undang Dasar Negeri Belanda tahun 1922. Pemerintahan kolonial Belanda melakukan tindakan persuasif antara tahun 1922 sampai tahun 1927 untuk menghilangkan identitas kekuasaan kelokalan, tetapi tidak membuahkan hasil. Selanjutnya, tindakan kekerasan dilakukan dengan mengirim pasukan militer pada tahun 1927 untuk menstrukturkan pemerintahan kalurahan di Pakem, Digal, dan Mesu menjadi satu wilayah administrasi desa. Akhirnya, pada tahun 1936, ketiga kalurahan tersebut bergabung menjadi satu desa. Membutuhkan waktu hampir 9 tahun dengan tindakan militer Hindia Belanda untuk memaksa masyarakat Sumber Agung. Penggabungan ketiga kalurahan menjadi satu desa ini menyebabkan rotasi pimpinan kalurahan. Kalurahan Mesu, pimpinannya atau lurahnya dipindah ke Desa Joho. Kemudian, Lurah Digal dipensiunkan oleh pemerintah Penewan atau setara dengan camat karena usianya yang sudah tua. Sedangkan yang ditunjuk untuk menjadi kepala desa pertama adalah Lurah Pakem, yaitu Mbah Sarkun Karyodikromo. Uniknya, pembentukan desa ini belum mempunyai nama. Oleh karena belum ada namanya, oleh Bapak Penewu, Pak Bayi dulu ya, Pak Bayi Penewu Harjodikoro itu nama julukannya, panggilannya itu Pak Bayi Ladu. Jadi orang-orang itu banyak yang tidak tahu namanya aslinya. Aslinya kan Harjodikoro, tapi orang-orang menyebutnya Pak Bayi Ladu. Karena maklumlah, beliau itu dulu itu kan kalau marah itu kan namanya Ladu gitu kan. Musuh. Ya maka jadi julukannya Pak Bayi Ladu. Tapi juga tidak marah. Tidak marah Pak Bayi Ladu, ya disebut Pak Bayi Ladu. Nah, oleh Pak Bayi Penewu tadi, Mbah Sarkun Karyodikromo yang dulu menjabat kepala desa Pakem ditunjuk menjadi kepala desa gabungan supaya diberi nama, sendiri. Nah, Mbah Sarkun Karyodikromo itu kan seorang pertapa dulu. Dia tidak langsung menjawab namanya, tapi beliau semoyo menunda waktu karena belum bisa menemukan harus dinamakan apa. Setelah jarak kira-kira 1 minggu baru menyampaikan bahwa desa ini saya namakan Desa Sumber Agung. Oleh Pak Bayi Ladu sendiri juga walaupun menerima tapi juga menanyakan kenapa kok Sumber Agung, darahnya kering, kok sumbernya ada, tidak ada sama sekali kok dinamakan Sumber Agung. Mbah Sarkun tadi menjawabnya, saya mendapat ilham nama itu seperti itu, tapi saya lebih tidak tahu maksudnya apa. Panewu Pracimantoro saat itu, yaitu Harjodikoro atau sering dipanggil Pak Bayi Laduk, meminta Mbah Sarkun Karyodikromo untuk memberi nama desa yang baru terbentuk. Mbah Sarkun tidak langsung menjawab apa nama desa yang akan diberikan, dan beliau meminta waktu untuk mencari nama yang tepat.
Selang 1 minggu berikut, Mbah Sarkun menyampaikan nama yang didapatkan dari hasil laku tirakat kepada Pak Beiladuk, bahwa desa baru tersebut akan diberi nama Sumber Agung. Bapak Penewu atau Bapak Beiladuk setuju dengan penamaan tersebut, tetapi beliau juga bertanya, mengapa diberi nama Sumber Agung? Mbah Sarkun menjawab dengan teguh pendiriannya bahwa nama tersebut sudah melalui laku tirakat dan perenungan mendalam serta doa kepada desa dan anak cucunya nanti. Nama desa Sumber Agung saat itu juga mengundang keheranan, bahkan menjadi bahan tertawaan terutama di kalangan pejabat pemerintahan Kapanewon Pracimentoro. Hal ini terjadi karena saat itu wilayah desa Sumber Agung tidak terdapat sumber atau mata air sama sekali dan cenderung kering saat musim kemarau. Tahun demi tahun berlalu, kehidupan terus berjalan seiring waktu. Masyarakat desa memanfaatkan air telaga untuk kehidupan harian mereka. Konon, waktu itu datang petinggi kerajaan Belanda di desa Sumber Agung. Mereka tidak mau minum air telaga dan hanya mau minum dari sumber air. Atas permintaan ini, warga mengambil air di Goa Paseban untuk air minum petinggi Belanda tersebut. Pada tahun 1950-an, terjadi kemarau panjang. Air telaga surut tetapi tidak sampai mengering. Beberapa warga desa Sumber Agung mengambil air dari Goa Paseban untuk keperluan memasak dan minum. Pada tahun ini pula, terjadi serangan tikus dalam jumlah yang besar. Warga menyebutnya pagebluk tikus. Pagebluk seakan tidak bosan menerjang pada waktu itu. Tahun 1961 terjadi kemarau panjang sampai 10 tahun lamanya. Warga Sumber Agung dan sekitarnya kesulitan air minum. Mbah Mangun Sarjono, Mudin Desa, serta ulama besar di Sumber Agung dan sekitarnya merupakan priai yang sering tirakat di Goa Paseban. Beliau mengetahui bahwa Goa Paseban terdapat air, yang dicirikan oleh suara gemericik air, tetapi belum diketahui di mana tempatnya. Sehingga, saat pagebluk kekeringan tahun 1961, beliau bersama keluarga mengambil air di Goa Paseban, serta mengajak warga dan sesepuh desa bergotong royong membersihkan batu-batu di tempat beliau biasa bertirakat. Hasilnya adalah lokasi yang terdapat air mengalir yang dikenal dengan Pisenan. Pisenan ini sekitar 30 meter dari mulut goa, suatu tempat yang telah gelap di dalam goa. Pagebluk kekeringan ini terjadi meluas. Telaga sudah tidak berair saat kemarau. Banyak warga luar desa Sumber Agung memanfaatkan mengambil air di Pisenan Goa Paseban untuk memenuhi kebutuhan air minum. Di balik kesusahan selalu ada hikmah. Warga Dusun Pakem dan desa Sumber Agung berusaha merawat sumber air mereka dengan selalu menjaga kebersihan dan berbagi air dengan warga sekitarnya yang membutuhkan. Sekitar tahun 1968, akhirnya datanglah seperangkat pompa dragon pipa besi untuk memudahkan pengambilan air. Ujung pipa dipasang di Pisenan dan pompa dragon ditempatkan pada 7 meter dari mulut goa, suatu daerah yang masih remang-remang, sehingga pengambilan air menjadi lebih mudah dan banyak menghemat waktu. Waktu terus berjalan dan pengambilan air dari Goa Paseban menjadi agenda tahunan saat kemarau berlangsung. Sesepuh Dusun Pakem dengan persetujuan warga membuat aturan tentang pemanfaatan air. Yang pertama, pengambilan air berdasarkan antrian, dan yang kedua, warga Dusun Pakem hanya dapat mengambil air pada malam hari untuk memberi kesempatan warga di luar Dusun Pakem mengambil air. Waktu itu, Dusun Pakem belum teraliri listrik. Malam hari menjadi pemandangan dengan sedikit cahaya, dan akhirnya tahun 1997, seluruh desa Sumber Agung termasuk Dusun Pakem teraliri listrik. Kondisi ini mengilhami sesepuh desa Pakem untuk menggunakan pompa listrik demi kemudahan dan efisiensi waktu. Tahun 2000-an, pompa listrik ini terpasang. Pasang surut penggunaan pompa listrik
banyak memberi pelajaran bagi warga desa dan pengelola air di Goa Paseban. Tetapi dirasakan bahwa pemenuhan air belum maksimal karena keterbatasan debit air dan lorong gua yang sulit ditelusuri. Penelusuran goa dan ilmu speleologi terus berkembang pesat di kawasan Surakarta dan sekitarnya pada awal tahun 2000-an. Salah satu hasil penelusuran berupa diketahuinya sungai bawah tanah di Luang Songo. Kelompok penelusur goa yang diikuti oleh salah satu warga Dusun Pakem yang mengetahui keberadaan sungai bawah tanah pada tahun 2002. Kelompok pecinta alam Metala, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta mengadakan ekspedisi penelusuran goa di Luang Songo tahun 2003 yang kemudian diseminarkan. Berawal dari hal ini, diskusi terus berkembang, sampai pada pertengahan tahun 2008, diskusi ini dilakukan di rumah Kepala Dusun Pakem antara tokoh warga Sumber Agung, Metala, dan penelusur goa senior dari Asintia Cunyata Speleological Club dan Giri Bahama. Kolaborasi multi pihak ini akhirnya membuahkan hasil pada tahun 2009. Proyek pengerjaan pengangkatan air di Luang Songo berhasil dilakukan. Perkembangan terus dilakukan sampai di telinga Bupati Wonogiri, Bapak Joko Sutopo, dan beliau mengusulkan peningkatan kapasitas layanan air bersih pada tahun 2018, dan setahun kemudian peningkatan kapasitas pompa berhasil dilakukan. Saat ini, layanan air dari Luang Songo telah memenuhi seluruh warga desa Sumber Agung, bahkan bisa memenuhi 2 desa sekitar Sumber Agung yang meliputi 8 dusun. Dan saat ini terbukti bahwa pedesaan di Kecamatan Pracimantoro yang berada di kawasan selatan atau kawasan Kars Gunung Sewu, Desa Sumber Agung mempunyai sumber air yang besar, yaitu sungai bawah tanah di Goa Paseban dan di Luang Songo. Tirakat perenungan mendalam dan doa Mbah Sarkun tahun 1936 terbukti bahwa Desa Sumber Agung desa dengan sumber air yang besar.